Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mintarsih Abdul Latif. Gugatan 140 miliar terkesan dipaksakan dan sangat berbahaya karena akan jadi jurisprudensi bagi pekerja. Juga perlu diketahui latar belakang dari semua persoalan ini. Berikut keterangan psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Mintarsih Abdul Latif. Bagaimana soal perkembangan gugatan terhadap Ibu 140 miliar ini? Apakah mulai terjadi aset-aset Ibu yang mulai dipaksa untuk dirampas atau gimana, Bu? Jadi setelah saham saya di Bluebird digelapkan dan itu sudah saya perkarakan tapi belum sampai selesai, maka terjadi gugatan yang sekarang yang 140 miliar yang sebetulnya sangat aneh karena gaji harus dikembalikan dan pencemaran nama baik. Tapi sekarang kita lihat kelanjutannya. Ini kan kejadiannya 2013. Lalu 2013 pencemaran nama baik saya kena 100 miliar. Kemudian Purnomo dari Bluebird itu menjadi orang terkaya nomor 25. Kok lucu sekali. Jadi karena saya melakukan pencemaran dengan perkataan lain, karena saya melakukan pencemaran nama baik, maka dia tiba-tiba kekayaannya melonjak atau ada kekayaan lain sebagai penyebabnya yang kemudian yang mungkin sekali ilegal. Lalu kita lihat pada hasil gugatan 140 miliar itu 2016, jadi sudah 8 tahun sebelum 9 tahun lah sekarang. Itu yang terjadi adalah bahwa ada putusan MA, tapi putusan MA-nya itu tidak diberikan ke saya, entah karena apa. Tapi yang terjadi adalah saya kena putusan 140 miliar, tapi tidak ada sita jaminan. Namun yang terjadi adalah anak pertama dari Purnomo yang namanya Noni, yang pernah jadi direktur utama dari IT Bluebird, itu dia melakukan penganiayaan terhadap pemegang saham yang usianya 74 tahun. Jadi dan itu pun bukan hanya dia, tapi bapaknya juga, ibunya juga, jadi rame-rame. Dan di samping itu juga ada security yang berada di dekat dirinya. Oh, jadi Ibu saksi hidup dong penganiayaan ini? Saya saksi hidup, saya lihat sendiri di depan saya kejadiannya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena security yang mengelilingi saya itu juga cukup banyak. Bukan banyak sekali, tapi ya cukup untuk saya tidak bisa bergerak. Lalu itu anak pertamanya. Kemudian setelah itu terjadi putusan pengadilan yang 140 miliar tanpa adanya sita jaminan. Tapi anak kedua itu namanya Nini Sri Adriani Lestari itu berhasil untuk menyita tanah-tanah saya dengan alasan putusan pengadilan. Padahal tidak ada putusan itu. Putusan Mahkamah Agung, dan rupanya dari BPN juga entah bagaimana kurang cermat atau apa berhasil untuk disita. Walaupun setelah saya tetap memprotes bahwa ini tidak ada dan saya meminta ditunjukkan mana buktinya, akhirnya setelah terus saja bolak-balik dan memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya saya lolos juga. Kemudian kita lihat setelah tahun 2016 ada putusan pembayaran 140 miliar. Ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah itu pada saat itu tidak memanggil saya. Kemudian ada lagi berikutnya juga tidak memanggil saya. Yang ketiga setelah 8 tahun tiba-tiba memanggil saya, memanggil anak-anak saya yang menjadi ahli waris, yang berarti 140 miliar diturunkan sampai ke anak-anak saya. Dan kemudian lucu lagi, ketua pengadilan berikutnya begitu
ketua pengadilan yang akhirnya pindah, tidak lama setelah itu dia pindah. Kemudian langsung keluar sita eksekusi. Padahal kita bayangkan yang dipanggil 3 orang untuk melakukan unmoney atau pembayaran 140 miliar. Saya hadirkan, yang hadir hanya 2. Mestinya kan ada panggilan lagi. Tanpa panggilan itu langsung dilakukan sita eksekusi. Sita eksekusinya juga lucu. Dilakukan, saya dapat suratnya pada hari Kamis sore, sudah lewat jam kerja. Yeah. Kemudian saya hari Kamis, jadi hari Jumat saya bisa protes kalau saya sanggup menyelesaikan dalam waktu 1 hari. Tapi pada hari Senin itu sudah dieksekusi. Jadi mereka tulis dieksekusi pada hari Senin. Jadi di situ setelah itu saya mengecek, jadi ditulis sudah pasti, bukannya pertimbangan untuk eksekusi atau membahas eksekusi, enggak. Kalau mestinya bagaimana mereka memilih kok bisa dieksekusi, kan harusnya dibicarakan dulu dan diberitahukan ini akan dieksekusi. Betul. Tapi ini enggak, akan dieksekusi, saya minta hadir. Lalu setelah itu kan tidak mungkin saya selesaikan sesuatu di tempat yang jauh, karena itu berjalan adanya di Lombok Barat. Bagaimana mungkin saya segera berangkat, kan nggak mungkin juga. Jadi akhirnya saya mencari jalan untuk mengecek. Ternyata di Lombok Barat ada yang pro dan ada yang kontra, karena melihat bahwa eksekusinya juga tidak memenuhi persyaratan yang sebagaimana lazimnya. Jadi saya juga akhirnya ini dilakukan oleh anak ketiga. Jadi Purnomo sudah melakukan sesuatu yang kurang baik. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi semua anaknya. Lalu kemudian ada anak keempat itu meninggal. Menurut saya meninggalnya agak misterius, tapi ya tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu saya melakukan PK. PK itu sedang berjalan. Jadi selanjutnya yang saya takuti adalah mereka mencari lagi pejabat yang tidak mau melihat kekurangan dalam sita eksekusi itu, tapi yang mau langsung menjalankan eksekusi itu seperti yang terjadi pada beberapa pejabat sebelumnya. Wah, jadi terkesan mereka seolah-olah mereka yang punya hukum gitu ya? Bukannya ya memainkan hukum gitu, undang-undang. Saya, kenapa kok sampai 2 ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak mau melakukan apa-apa? Ya, karena masyarakat pun tahu, maaf Bu, ini kan kesannya kan dari apa yang sudah Ibu sampaikan terkait 140 miliar ini kan terkesannya kan memang mengada-ngada dan sesat, lucu dan semua lah agak-agak aneh. Sementara dipaksakan untuk sita eksekusi, Pak. Memang aneh ya, karena itu kalau saya tanya, kan sebelumnya saya khawatir juga, tapi saya tanya ke banyak orang dan mengatakan, oh ini nanti paling-paling juga dibiarkan. Tapi ternyata enggak, menunggu sampai ada ketua pengadilan negeri yang mau menjalankan. Kemudian sekarang sita eksekusi menunggu sampai tim eksekusi mau menjalankan. Iya. Oke, terima kasih Bu ya.